Ketika air matanya telah terasa kering, yang bisa lakukan hanya menatap makam Sani dengan hati tegar. Mereka sempat pergi mengunjungi makam Winsu terlebih dahulu sebelum datang ke makam Sani. Taehyung menghilangkan bagian Daeho yang menyimpan Yunsu sebelum akhirnya bisa dimakamkan dengan layak. Dia hanya tidak ingin menambah kadar kesedihan yang ia rasakan, membiarkan hal ini menjadi rahasia yang akan Taehyung pendam sendirian selamanya. Atas nama mendiang umaku, Sanile, aku mewakilinya untuk mengucapkan maaf padamu, ucap Ian ketika mereka berada di dalam mobil hendak pulang kembali ke kediaman Kim. Hujan kembali turun dengan deras sore hari ini hingga membuat Ian tidak bisa berkunjung terlalu lama di rumah abadi kedua orang tuanya. Permintaan maaf diterima, jawab Taehyung begitu saja. Kau memang pemilik hati yang luas, Taehyung Ma. Aku memang tidak boleh memiliki perasaan dendam pada calon ibu mertuaku sendiri, kan? Ian hanya tertawa mendengarnya. Aku pikir selera humormu sudah menghilang sejak lama. Ternyata kau masih persis seperti yang dulu. Kau anggap ini hanya gurauan? Tanya Taehyung. Lalu apa? Aku serius, Yana. Tapi kau tampak hanya sedang menggodaku. Yang sudah menghentikan laju mobilnya di tepi jalan, kemudian meraih kedua tangan Yen. Rafael membuat tatapan mata mereka saling beradu. Ayo kita menikah, Moon Yen. Semua orang yang tertarik di sana tidak bisa menutupi rasa terkejutnya mendengar berita itu langsung dari mulut Yen. Dan Namjoon, Sujin, dan kedua orang tuanya. Yen benar, kami akan segera menikah, ulang Taehyung. Sedikit sulit untuk meminta restu satu persatu pada orang-orang di sekitar Yen. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, mereka langsung mengungkapkannya di hadapan semua orang di sana. Apa ini tidak terlalu terburu-buru? Aku bukannya melarang niat baik kalian untuk segera menikah. Tapi Yen baru saja kembali aktif setelah masa vakumnya kemarin. Namjoon mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Ia tidak ingin menghakimi seperti yang biasa ia lakukan pada Taehyung, karena keputusan kali ini atas dasar kemurnian sendiri. Aku tidak yakin dengan reaksi para penggemarmu, lanjut Namjoon. Mengenai masalah itu, aku sudah memikirkannya matang-matang, pimpinan Kim. Ian kembali buka suara. Aku memikirkan kemungkinan untuk pensiun dini dari dunia hiburan jika memang para penggemar tidak bisa menerima hal itu dan tak lagi sudi melihat wajahku muncul di layar kaca lagi. Kau yakin, nak? Nyonya Kim. Ibu angkat Ian bertanya dengan suara lembutnya. Ya, Bu, balas Ian dengan senyum. Coba pikirkan sekali lagi, ibu takut nantinya kau akan menyesal, Yana. Bagaimanapun juga, ini adalah impianmu sejak dulu, dan kau bisa meraihnya dengan usaha yang tidak mudah, jelasnya. Sudah, Bu, dan inilah keputusanku. Nyonya Kim kemudian mengangguk mengerti meskipun ia belum sepenuhnya merasa yakin. Ayah bagaimana? Tanya Yen. Ayah akan mendukung apapun keputusanmu, Yana. Selama itu bisa membuatmu merasakan kebahagiaan. Perkataan Tuan Kim berhasil membuat Yen merasa tersentuh. Terima kasih, Ayah, balas Yen sembari memberikan pelukan singkat pada Tuan Kim yang duduk di sampingnya. Jadi kapan rencananya? Nyonya Kim bertanya pada Taehyung. Tepatnya, Bu, jawab Taehyung. Yen meminta agar acara pernikahan kami diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh sanak keluarga. Nyonya Kim kemudian terdiam, hingga Ian menyadari saat ini banyak hal yang tengah mengganggu pikiran wanita parubaya itu mengenai keputusannya. Bu, aku tidak akan menyesal. Aku menginginkannya menikah dengan Taehyung kemudian menghabiskan sisa hidup bersamanya. Sekali lagi Ian mencoba menjelaskan. Nyonya Kim kemudian membawa tubuh Ian ke dalam pelukan eratnya. Bagaimana bisa kau tumbuh dewasa secepat ini? Rasanya baru kemarin kau bergabung dengan keluarga kami. Ibu dan ayah belum merasa cukup puas merawatmu, tapi sekarang kau sudah akan menjadi milik orang lain. Mendengar hal itu, Ian tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa sangat bersyukur memiliki Nyonya Kim sebagai ibu angkatnya. Ibu tetap ibuku, ayah juga, Sojin juga sama, balas Ian, membalas pelukan Nyonya Kim tak kalah erat.
Apa kau merasa bahagia, nak? Sangat, Bu. Aku dikelilingi orang-orang baik sebagai sumber kebahagiaanku, terutama Taehyung. Aku merasa sangat bahagia berada di dekatnya. Dia adalah pria yang baik. Dulu sebelum aku mengenal Seokjin, ayah dan ibu, Taehyung adalah satu-satunya sumber kebahagiaanku. Dia juga pelindungku, namun sekarang berkat Seokjin, aku jadi bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari orang-orang baik seperti kalian. Jelas ya, yang panjang. Baiklah, ibu percaya padamu. Ibu harap kebahagiaan akan selalu menyertai keluarga kecil kalian kelak. Setelah mendengar ucapan itu, Yen tahu jika Nyonya Kim telah memberi restu atas hubungan mereka. Terima kasih atas doanya, Bu. Kau tidak minta restu padaku juga. Raut wajah Seokjin tampaknya tidak cukup bersahabat. Tentu saja, kau adalah saudara laki-laki terbaikku, balas Yen. Lalu Seokjin melari ke arah tempat Taehyung duduk. Kenapa dia diam saja dari tadi? Apa dia sudah berubah menjadi seorang pengecut sekarang? Aku yang memintanya, Seokjin. Tugas Taehyung adalah meyakinkan pimpinan Kim mengurus masalah dengan perusahaan hingga tuntas. Aku belum bisa merestui hubungan kalian, ucap Seokjin dengan segera. Kenapa kau kejam sekali, protes Yen. Aku mempunyai alasan sendiri, Yena. Aku tidak menyukai dia. Seokjin sudah menunjuk Taehyung di sana. Sama, balas Taehyung tak mau kalah. Nah, sekarang lihat kelakuannya padaku. Apa begini cara memperlakukan calon saudara iparmu? Tanya Seokjin tak terima. Hentikan sikap berlebihanmu, Seokjin. Kau sudah mendengar sendiri ceritanya kan, sejak awal aku tidak pernah membuang Yen. Ini hanya kesalahpahaman. Yen mengaku setuju mendengar penjelasan Taehyung. Baiklah, tapi itu tidak menjadi alasan kuat bagiku untuk segera merestui hubungan kalian berdua. Aku memiliki sebuah syarat, ucap Seokjin kemudian. Apa? Tanya Taehyung penasaran. Aku ingin menghabiskan waktu selama seminggu bersama Yen sebelum membiarkanmu membawanya pergi dari keluarga kami. Tidak masalah, balas Taehyung. Di London, lanjut Seokjin. Raut wajah Taehyung seketika tampak tidak terima. Kenapa jauh sekali? Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat dan bertemu dengan Yen selama seminggu penuh? Protes Taehyung tidak setuju. Jadi setuju atau tidak? Wajah Seokjin kali ini kelihatan begitu menyebalkan di mata Taehyung. Dia sangat cemburuan, Yena, dan ini adalah sebuah ejekan. Taehyung tidak menanggapi ejekan Seokjin. Dia sibuk memikirkan akan membiarkan Yen pergi atau tidak. Bolehkan Taehyung, Yen ikut membujuk. Aku masih rindu pada ayah dan ibu. Lagi pula sudah lama sekali aku tidak pulang ke London. Ayah dan ibu ikut pulang? Tanya Taehyung. Tentu saja bodoh, kali ini Seokjin yang menjawab. Jadi dari tadi kau berpikir begitu lama karena menganggap hanya aku dan Yen saja yang akan pergi ke London. Taehyung tidak menjawab, namun tebakan Seokjin 100% benar. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Hanya 1 minggu, tidak lebih. Dasar posesif, ejek Seokjin. Lalu ini Jin Entertainment. Moon Yen, penyanyi solo yang berada di bawah naungan agensi kami, akan menikah pada pertengahan bulan Desember tahun ini. Pernyataan resmi dari Jin Entertainment itu diterbitkan setelah Yen dan keluarga Seokjin sudah tiba di London dengan selamat. Terima kasih kepada para penggemar dan banyak orang yang selalu mendukung dan mencintai Moon Yen. Dan kami akan berterima kasih jika kalian dapat mengirim ucapan selamat yang hangat kepada Moon Yen yang akan memulai perjalanan baru. Setelah 3 hari berlalu dan Yen masih memberikan waktu kepada para penggemarnya untuk mencerna kabar pernikahannya yang terkesan sangat mendadak. Dia tidak menyentuh ponselnya ataupun menonton siaran TV untuk memantau reaksi para penggemarnya. Entah mereka menyambutnya dengan hangat atau bahkan membenci keputusan yang Yen ambil. Apalagi sepanjang perjalanan karir Yen, Karis tidak pernah sekalipun terlibat skandal kencan dengan rekan sesama artis maupun kalangan non-selebriti. Hari-hari Yen dihabiskan dengan mengobrol bersama keluarga, belajar memasak dengan sang ibu, makan berbagai hidangan enak, dan semua hal yang ia inginkan. Ini sama sekali tidak pernah terasa membosankan.
Ketika mereka sedang berkumpul untuk melihat album foto masa kecil Seokjin bersama-sama, ponsel Yeon mendapatkan sebuah panggilan masuk. Ia segera meminta izin untuk menerimanya di dalam kamarnya sendiri. Bagaimana kabarmu? Merindukanmu, apalagi aku ingin pulang bertemu denganmu. Namun Seokjin mengatakan kemungkinan situasi belum cukup baik di sana. Ia takut hal itu akan mempengaruhi mentalku, balas Yeon. Tawa lembut Taehyung mulai terdengar. Yeon mencoba meresapinya dengan mata terpejam. Setidaknya suaranya bisa sedikit mengobati rasa rindu Yeon. Jin benar, haruskah aku berterima kasih padanya? Kini gantian Yeon yang tertawa. Dia selalu menjagamu dengan cara yang tidak terduga. Aku rasa dia selalu seperti itu sejak dulu, jawab Yeon. Ya, dia aneh dan unik, sambung Taehyung. Keduanya kemudian tertawa bersama. Taehyung panggil Yeon ketika tawa mereka telah usai. Bagaimana reaksi para penggemarku di sana? Bagian besar banyak yang memberikan dukungan atas keputusanmu, mendoakan agar kau bahagia. Namun ada juga yang menyebarkan gosip tak bermutu dengan menuduhmu ini dan itu. Kemudian terdiam untuk beberapa saat. Iya aku masih ada di sana. Kenapa tiba-tiba jadi diam? Yeon terdengar menghela nafas di sana. Entahlah, kita sudah memikirkan semua kemungkinan ini akan terjadi. Tapi rasanya aku sangat marah pada diriku sendiri karena telah mengecewakan orang-orang yang selama ini selalu memberikan dukungan padaku secara tulus. Taehyung tidak bisa menghibur Yeon untuk satu hal ini. Siapapun pasti akan terkejut ketika mendengar seseorang yang mereka puja-puja selama ini tiba-tiba memberitahu sebuah hal yang mengejutkan. Marah, kecewa, sudah pasti. Hari ini para penggemarmu telah mengetahui jika aku adalah calon suamimu. Lalu bagaimana? Apa kau juga kena imbasnya? Tanya Yeon tidak bisa menutupi rasa terkejut dan khawatirnya. Aku jujur mengatakan jika keributan semakin parah, mereka akan melibatkan Airin. Tapi tidak apa-apa, kita berdua yang akan menikah, kita berdua juga yang akan menanggung resikonya. Aku khawatir padamu, pada Yeon sudah resah. Aku baik-baik saja. Nam Jun Hyung mengatakan jika ini akan segera mereda dalam 3 hari ke depan. Ya, semoga saja. Baiklah, aku akan akhiri sekarang. Aku harus kembali bekerja. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Kenapa tidak dimatikan? Panggil Yeon ketika tidak bisa mendengar suara Taehyung beberapa saat, namun mereka masih terhubung. Aku tadi yang menelepon, jadi giliran kau yang matikan. Kenapa kita berdua terkesan sangat kekanakan sekali, gumam Yeon di sela tawanya. Tawa Taehyung juga terdengar di sana. Yeon memandang layar ponselnya yang tak lagi terhubung dengan Taehyung di sana dengan senyum yang tak pernah luntur. Hai, ini Airin. Mendengar kabar terbaru mengenai hubungan Kim Taehyung dan Moon Yeon membuat hatiku tergerak untuk memberitahu hal yang sebenarnya terjadi di antara kami, aku dan mantan tunanganku Kim Taehyung. Berita yang terlanjur menyebar luas saat ini mengenai Moon Yeon yang merebut Taehyung dariku, Taehyung yang berselingkuh, ataupun kandasnya hubungan kami setelah sekian lama karena adanya orang ketiga, sama sekali tidak berdasar. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah begitu gencar menyebarkannya hingga menimbulkan kepercayaan yang kuat pada masyarakat luas, memberikan kesan negatif pada sosok Moon Yeon. Aku putus dengan Taehyung secara baik-baik beberapa hari sebelum mendiang Kim Sung Min mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian aku memutuskan untuk menetap di luar negeri. Di sana tidak ada nama Moon Yeon sama sekali. Kami bahkan tidak pernah bertengkar sebelum kami berakhir. Aku mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini murni karena ingin melihat Taehyung hidup bahagia.
Bahkan sepanjang acara upacara pemakaman meriam Kim Sumi dilaksanakan, kami selalu berdiri bersebelahan dengan rukun dan damai. Padahal saat itu kami sudah tidak memiliki hubungan apapun. Mungkin orang mengatakan jika hidup Taehyung bahagia karena ia memiliki segalanya. Namun kebahagiaan yang sesungguhnya tidak pernah bisa diukur dari banyaknya materi yang kita miliki. Aku telah hidup bersama Taehyung dalam waktu yang cukup lama dan mengetahui dengan persis jika selama ini ia sangat menderita. Oleh sebab itu aku melepaskannya dan membiarkan dia menemukan kebahagiaannya sendiri. Moon Hye-in adalah segalanya bagi Kim Taehyung. Aku sangat mendukung hubungan mereka berdua dan berharap mereka bisa hidup dengan bahagia selamanya. Memberi mereka banyak dukungan, namun jika hal itu terlalu sulit, kalian bisa diam saja sembari menahan diri untuk tidak berkomentar buruk mengenai hubungan mereka. Terima kasih. Erin, terima kasih. Kau menelponku hanya untuk mengatakan itu? Tanya Erin di sana. Ternyata Hyung kemudian terdengar. Jadi kapan kalian akan melangsungkan pernikahan? Itu pasti akan merepotkan banyak pihak, meskipun acaranya akan dibuat sesederhana mungkin, tapi hal tersebut tetap saja membutuhkan banyak persiapan yang matang. Aku rasa kau orang kedua yang memiliki pendengaran bermasalah. Lalu siapa yang pertama? Tanya Taehyung penasaran. Ya Suho, dia seseorang yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Tidak sepertimu yang menurutku cukup dewasa. Dia sangat menyebalkan, pecicilan, berisik. Bercandanya benar-benar garing. Sifatnya juga sangat memalukan. Aku sudah menyerah atas segala sifat konyolnya. Aku pasti akan cocok dengannya, balas Taehyung sembari membayangkan wajah menggerutu Airin di sana, yang sukses membuat bibirnya menyembingkan senyuman. Semua orang berkata seperti itu. Apa aku bisa membawanya serta di acara pernikahan kalian nanti? Tentu saja aku harus membawanya. Kalian harus berkolaborasi membawakan sebuah lagu untuk kami. Baik, kalau begitu kami akan berlatih mulai sekarang. Tawa Airin terdengar nyaring di sana sebelum mereka memutuskan untuk mengakhiri obrolan.